Shalom. Pembacaan Alkitab kita setahun sudah masuk kepada Yehezkiel pasal 13 sampai pasal 15. Dan dalam kitab Yehezkiel ini sedang banyak berbicara tentang bagaimana keadaan bangsa Israel dan raja-raja yang ada pada saat itu. Dan bagaimana pekerjaan Tuhan dan pekerjaan di luar Tuhan yang mau mengganggu rencana Tuhan dalam bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kitab Yehezkiel pasal 13 dan sampai pasal ke-15, di sana banyak sedang terjadi yang sangat dimurkai oleh Tuhan, oleh karena ada banyak bicara tentang penyembahan yang disesatkan oleh nabi-nabi palsu atau oleh para petenung-petenung yang hidup pada zaman tersebut. Nah, dalam pembacaan ini saya meringkasnya di dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat yang ke-20. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka juga akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Apa yang sedang terjadi dalam kitab ini? Nabi Yehezkiel mengambil contoh dari 3 orang nabi yang hidup pada zaman tersebut, yang sudah menjadi pengajaran dan pelajaran berkaitan dengan Nabi Daniel, Ayub, dan Nuh. Nah, apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi adalah di dalam penyesatan agama yang sedang terjadi pada saat itu, Allah mengambil contoh dari ketiga orang ini untuk memberitahukan, sekalipun ketiga orang itu hadir ada bersama dengan engkau, itu pun tidak akan menyelamatkan. Karena keselamatan bukan bergantung kepada manusia, bukan tergantung kepada pemberitaannya, tetapi bergantung kepada respon orang tersebut atau bangsa tersebut mau kembali kepada jalan yang benar atau kembali kepada Allah. Nah, saudara, ada 3 hal yang saya bisa ambil poinnya di sini adalah, yang pertama, dari ketiga nabi itu mempunyai kesamaan, yaitu berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan dari dalam hal apa? Kesetiaan di dalam pengiringan mereka dengan Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan dan apa yang menjadi rencananya Tuhan. Dan kesetiaan mereka ini bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada pergumulan, bukan tidak ada situasi-situasi yang akan membuat mereka luntur imannya. Pasti ada. Tetapi mereka tetap setia dan bertobat, menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Mereka tetap maju di dalam Tuhan. Bicara tentang ketiga orang ini, dari Nuh, Daniel, dan Ayub, itu bicara tentang kesalehan. Apa yang sedang terjadi dengan kesalehan mereka? Mereka saleh sekalipun, bukan karena, biarpun kesalehan mereka terjadi oleh karena mereka takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Biarpun mereka menghadapi situasi-situasi yang sulit, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap saleh dan tetap datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarpun ketiga orang itu hadir di sana, mereka hanya sebagai simbol saja. Mereka hanya menjadi sebuah contoh dan firman saja, tetapi tidak akan menggerakkan sesuatu apapun. Karena kegerakan orang yang mau datang kepada Tuhan adalah kegerakan yang dari orang itu sendiri, yang menyambut dan meresponi apa mau dan rencana Tuhan. Yang ketiga dari ketiga orang yang saleh ini, mereka sama-sama menghadapi tantangan. Mereka sama-sama menghadapi ujian. Mereka sama-sama menghadapi situasi yang buruk dan sulit.
Tetapi ketiga orang ini, walaupun banyak tantangan seperti Nuh ditertawakan, Nuh menjadi kecewa dan sebagainya, tetapi Nuh tetap maju, tetap setia walaupun dengan seisi keluarganya. Dan apa yang saya dapati dari firman Tuhan ini adalah tantangan seberat apapun tidak akan mengalahkan iman dari seseorang selama orang itu sadar bahwa apa yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Jadi kesetiaanmu dan kesalehanmu dan tujuan arah apa yang sedang engkau lalui, percayalah bahwa di dalam penyembahanmu kepada Tuhan Allah yang benar, yakinilah bahwa itu adalah benar-benar yang engkau sudah pilih, dan pasti itu tidak akan mengecewakan. Di dalam pelayanan, di dalam situasi-situasi yang buruk yang engkau sedang hadapi, percayalah, engkau tidak sendiri, engkau bersama dengan Allah. Siapapun yang sedang menawarkan engkau dengan suara-suara yang manis, selama itu hanya untuk menyelewengkan penyembahanmu yang benar, abaikan saja, abaikan saja. Biarlah engkau mau maju terus, maju di dalam Tuhan. Inilah ucapan syukur kita bersama di dalam pembacaan kitab Yeskiel pasal 13 sampai pasal 15. Tuhan memberkati. Shalom.